Ya, saya rekam materi ini ketika beberapa waktu yang lalu dapat kabar bahwa hasil pemilu di Amerika memenangkan Joe Biden, calon presiden dari Partai Demokrat yang memenangkan Pilpres di Amerika, ya, mengalahkan incumbent presiden terdahulu yakni dari Republik Donald Trump, begitu ya. Ketika pengumuman itu, wah, saya sering atau mendapatkan banyak japrian, juga pertanyaan via sosial media ya. Ya, gimana nih nasibnya nih ya, khotbah Gog dan Magognya Pase gitu ya. Ya, saya kan tidak menekankan apa-apa gitu ya, tidak terlalu menekankan soal siapanya ya dalam khotbah Gog dan Magog kemarin, yang namanya juga Gog dan Magog, maka penekanannya adalah perang Gog dan Magog yang saya tafsirkan harus terjadi terlebih dahulu sebelum masuk kalender akhir zamannya Tuhan, yakni menggenapi apa yang dibuatkan oleh Nabi Yeskiel ya soal Gog dan Magog itu. Jadi hasil pemilu atau Pilpres Amerika kemarin yang mengatakan atau memutuskan Trump kalah, ya bagi saya biasa aja gitu ya. Kalau mau jujur malah sedikit bersuka cita juga karena berarti kan tokoh yang saya perkirakan berdasarkan kampanyenya di musim Pilpres yang lalu dan juga tindakannya setelah menjadi presiden itu ya tidak menjadi atau mengalami percepatan ya. Karena kalau Trump kembali terpilih, maka apa yang sudah diputuskannya dalam periode yang sebelumnya akan terus dikerjakan begitu ya. Berarti kan kita akan semakin mendekati ya tafsiran akhir zaman saya gitu ya. Jadi kalau Trump kalah ya saya malah senang ya. Terlebih kalau dibaca utuh khotbah seri Gog dan Magog, saya tidak terlalu menekankan kepada Trumpnya gitu ya. Meski saya bilang dia jadi kandidat, ya bisa jadi kalau dia mengerjakan beberapa hal yang saya sudah sebutkan di khotbah itu, dia menjadi kandidat dari sosok antikristus ya, tapi harus dikerjakan dulu ya. Jadi jangan fokus sama Trumpnya, fokus sama apa yang nanti terjadi di kemudian hari, saya bilang gitu ya. Nah, jadi saya dalam berkali-kali dalam khotbah Gog dan Magog itu mengatakan bahwa ya ini harus dibaca dengan lengkap ya, harus dibaca dengan sesuai konteks yang saya khotbahkan ya. Jadi kalau melihat ukurannya zaman dulu 4 tahun lalu, sesaat sebelum Pilpres yang lalu, ya sangat make sense ya antara Trump dengan Hillary Clinton ya, itu kan dalam kampanyenya, dalam tindakan-tindakannya setelah jadi presiden itu sangat make sense dengan apa yang saya khotbahkan tentang Gog dan Magog ya. Jadi kalau memang syaratnya belum terpenuhi ya, atau gara-gara terpilihnya Joe Biden apa yang saya perkirakan dunia akan mengalami percepatan itu tidak terpenuhi, ya mau gimana, santai aja gitu ya. Saya tidak merasa berdosa. Apalagi kalau dituduh saya bilang saya memprovokasi, tidak, itu khotbah ya, namanya khotbah tentu butuh tafsir butuh tentu skill dalam menafsirkan atau ilmu tafsir Alkitab sekaligus juga pemahaman tentang konteks dunia saat itu ya. Nah, kalau khotbahnya 4 tahun lalu bagi saya sangat make sense gitu ya. Dan kalau hari ini tidak bolanya tidak berputar seperti dulu atau mengalami percepatan, ya mau gimana, karena konteksnya kan hari ini gitu ya. Jadi kalau diperhatikan juga penekanan saya pada Gog dan Magog adalah penekanan pada bagaimana Yerusalem itu. Apakah Yerusalem benar-benar akan menjadi kota yang diakui oleh dunia ya, menjadi pusat lagi, menjadi titik nol dari dunia gitu ya. Ya kita lihat ya, hari itu 4 tahun lalu Yerusalem sudah ditetapkan sebagai ibu kota Israel ya oleh Amerika yang menjadi negara adidaya.
mereka sedang bangun itu kedutaannya di sana ya. Kita lihat nanti Joe Biden, presiden baru Amerika, apakah meneruskan. Kalau dari kampanyenya sih dia tidak akan membatalkan tapi akan meneruskan. Berarti kepindahan kedutaan Amerika yang kemarin dilakukan dari Tel Aviv ke Yerusalem akan terus dilakukan, dan pembangunan kedutaan di Yerusalem, kedutaan Amerika di Yerusalem akan terus dikerjakan ya. Jadi mengalami percepatan apa tidak ya kita lihat nanti ya, kita amati tadi ya. Jadi kedutaan Amerika di Yerusalem jelas belum ada hari ini, baru lagi dibangun, belum diresmikan begitu ya. Yang kedua, kedamaian di Israel juga belum ada ya, masih deru perang, ribut sana ribut sini. Bahkan kemarin ketika Joe Biden diputuskan oleh Pilpres sebagai presiden berikutnya, ada ribut, ada masalah yang cukup menjadi isu di Israel, yakni kemungkinan perang dengan Iran semakin terbuka. Nanti kita akan bahas ya di program berikutnya. Saya lagi dalami materinya ya. Karena dengan terpilihnya Joe Biden, dia akan meneruskan apa yang dikerjakan oleh Presiden Demokrat sebelumnya, yakni Barack Obama gitu ya, yang mempunyai keputusan politik soal nuklirnya Iran yang tidak disukai oleh Israel. Apakah Biden akan meneruskan? Dan kalau itu terjadi, mungkin perang terbuka antara Israel dengan Iran akan terjadi gitu ya. Yang jelas kedamaian di Israel belum ada. Dan terlebih kalau Bapak Ibu dengerin khotbah Gog dan Magog saya termasuk pendeta, pengkhotbah, penafsir akhir zaman yang sangat mementingkan penafsiran harafiah bahwa bait Allah harus berdiri kembali ya. Jadi hari ini belum ya. Jadi memang memahami kalender Tuhan soal akhir zaman itu panjang ya, dan beberapa syarat yang saya minta harus terjadi dulu kalau kita akhirnya bisa menduga bahwa Donald Trump dulu adalah bisa menjadi kandidat antikris. Itu tidak dilakukannya di periode yang kemarin dia lakukan. Jadi nggak kenapa-napa orang yang dikerjakannya nggak digenapi gitu ya. Dia baru menjadi pelopor presiden pertama Amerika yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Jadi terlalu dini lah kalau kita berkata Donald Trump adalah antikristus. Berkali-kali dalam khotbah Gog dan Magog saya bilang jangan menafsirkan seperti itu ya, terlalu dini. Ada beberapa hal yang harus dilakukannya dulu kalau memang dia adalah sosok antikris. Sekarang saya bilang yang namanya antikristus siapapun dia, ya jelas bukan Trump lagi karena dia bukan presiden, meskipun masih punya kekuatan ekonomi tapi hanya kekuatan ekonomi biasa. Yang lebih kaya dari dia banyak. Jadi gugur itu ya. Andai kata ada pun ya sosok lain itu pun harus melakukan syarat-syarat yang saya sampaikan dalam khotbah Gog dan Magog tadi ya. Kalau tidak ya berarti bukan antikris gitu ya. Nah kalau saya sih seperti itu ya pandangannya. Jadi kalah atau tidaknya Donald Trump kemarin biasa aja ya. Lucu di sosial media tuh banyak orang yang suka atau senang Joe Biden yang menang, tapi banyak orang Kristen yang kecewa katanya ya Trump itu kalah ya, dengan alasan dia adalah hamba Tuhan, dialah orang yang dekat dengan Tuhan, sering berdoa. Alah saudara ya, saudara itu jangan jadi naif lah begitu ya. Kalau sudah jadi petinggi, itu sudah jadi selebritis, itu jaga image itu ya. Jaga image ya, atau membuat kesan kepada umum bahwa dirinya itu orang baik, itu wajib dilakukan ya. Saya nggak kenal Donald Trump sebelumnya, saudara, sebelum jadi presiden. Ketika jadi presiden memang beberapa kali masuk ke WhatsApp saya, foto, informasi, dia ditumpangi tangan oleh banyak pendeta. Dia sering berdoa ya, bikin chapel pagi di Gedung Putih ya. Saya sih senang aja ya. Pertanyaannya apakah presiden-presiden Amerika sebelumnya tidak seperti itu? Seingat saya sih semua presiden Amerika ketika ditabiskan atau diangkat atau disumpah jadi presiden ya banyak pendeta yang tumpangi tangan, karena di Amerika masih haram itu, nggak mungkin presiden bukan Kristen gitu ya, lepas pemahamannya itu Kristen konservatif atau yang liberal harus Kristen gitu ya.
akan menjadi sesuatu yang terobosan kalau Presiden Amerika bukan dari kalangan Kristen gitu ya. Tapi faktanya Joe Biden masih Kristen. Jadi nanti jangan heran Bapak Ibu ya, kalau nanti lihat ke depan Joe Biden ditupangi tangan oleh pendeta ya. Nanti pendeta-pendeta yang kemarin pro Donald Trump tiba-tiba ada di belakang Joe Biden gitu ya. Soalnya ini politik ya. Jadi ada teman-teman saya bilang, wah Pak, enak kok begitu sih, Donald Trump itu kan ini adalah hamba Tuhan. Alah, ya. Namanya pemimpin politik ya, cari muka lah dia gitu ya. Pertanyaannya sebelum dia jadi presiden begitu nggak gitu ya? Memang punya karakter seperti itu nggak? Nah, nobody knows, nggak ada berita soal itu sebelum Trump jadi presiden. Ya. Kalau jadi presiden, ya. Tapi sebelumnya, jangan-jangan hanya pencitraan doang, saudara. Jadi nggak usah lah kita ributin soal hal itu. Nah, jadi kita jangan fokus sama figur kalau bagi saya ya, ngomongin mengenai akhir zaman ini. Ukurannya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang tertentu terhadap Yerusalem. Jadi yang fokus figur, oh orangnya harus begini, oh harus laki-laki, harus perempuan, harus begini-begini, nggak usah ya. Kita lihat saja ya, kita lihat saja apa yang dilakukan orang atau petinggi di dunia ini terhadap Yerusalem ya. Kalau ada orang kuat yang punya pengaruh positif di Yerusalem, ya maka kita patut untuk memperhatikannya lebih sesama lagi. Nah itu dasar saya 4 tahun lalu. Ketika saya lihat, saya bukan lihat figur Trump-nya, tapi saya lihat potensi dia ketika jadi pemimpin terhadap Yerusalem. Dari kampanyenya, dari sikapnya, keputusan sebagai presiden terhadap Yerusalem, itu yang saya fokuskan, bukan orangnya, tapi tindakan pemimpin terhadap Yerusalem. Jadi fokusnya kepada Yerusalem, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Joe Biden? Ya, kalau seperti yang saya sudah bagikan di materi sebelumnya, ya. Kalau dilihat dari kampanyenya, dia sih akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Trump soal Yerusalem. Ya, kita lihat aja perkembangannya. Kita juga akan lihat bagaimana nanti bola ini berputar, ya. Nah, kalau putarnya semakin mempengaruhi Yerusalem, maka ya kita harus fokus ya, fokus dan benar-benar memperhatikan sungguh ya. Bagi saya itu yang jauh lebih penting daripada kita bicara panjang lebar soal figur si A, si B, si C, si D. Karena yang namanya antikristus itu bisa siapa saja. Hari ini mungkin sudah ada, sudah lahir menjadi manusia, tapi bisa jadi belum muncul jadi pemimpin ya. Atau bisa saja sudah jadi pemimpin dunia tapi belum menunjukkan eksistensinya sebagai calon penguasa dunia begitu ya, karena menunggu waktu kah dan lain sebagainya. Jadi percayalah, sosok antikristus nanti akan terbaca dengan jelas. Kalau Bapak Ibu ikuti khotbah Gog dan Magog saya, Bapak Ibu sudah ikuti khotbah seri antikristus saya yang ada 7 seri atau 10 seri, saya lupa, di channel YouTube The Warriors ini. Bapak Ibu ikuti aja. Kalau itu semua sudah terpenuhi, maka siapapun figurnya, maka dia sangat berpotensi menjadi sosok antikristus ya. Jadi sosok antikristus nanti akan terbaca jelas dilihat dari peran dia, khususnya kepada Israel, lebih spesifik strategis kepada Yerusalem. Ya, jadi saya tetap menafsirkan sosoknya harus sudah memiliki kekuasaan. Ya, nggak mungkin antikristus itu orang biasa atau anak kemarin sore, pasti sudah punya kuasa ya, pasti entah kekuasaan ekonomi, politik pastinya ya. Makanya saya bilang potensinya yang jadi antikristus kalau di akal normal saya ya orang terkaya di dunia gitu ya, atau salah satu pemimpin negara yang punya kekuatan cukup signifikan, baik itu angkatan perangnya, baik itu pengaruh negaranya dan lain sebagainya. Makanya saya lebih condong Amerika, karena sampai detik ini negara adidaya adalah Amerika. Tapi apakah nanti Amerika benar, ya kita lihat saja ya. Kemudian juga harus berasal dari kalangan kita. Saya selalu berkali-kali dalam khotbah antikristus berasal dari kita, bukan dari di luar Kristen. Jadi saya tidak pernah fokus sama orang yang misalnya beragama lain gitu ya. Karena bagi saya, Bapak Ibu bisa ikuti pemahaman saya, tafsiran saya soal ini di seri khotbah antikristus. Antikristus itu berasal dari kita ya. Ayatnya ada ya, penekanan-penekanan di Alkitabnya banyak dan lain sebagainya. Tampilan awalnya dia adalah juru selamat, menjadi pendamai atas Israel dan dunia sekitarnya. Ada kedamaian di Israel dan sekitarnya. Kedamaiannya itu saya tafsirkan dulu, terbangunnya Bait Allah ya di Yerusalem. Tidak akan membuat dunia Islam, dunia Muslim itu berperang atau marah,
dan juga memberikan fasilitas bagi Yahudi untuk memiliki bait Allah kembali. Ada kedamaian. Baru setelah ada kedamaian itulah muncullah tabiat aslinya sebagai inkarnasi dari iblis atau Satan, ya. Jadi itu yang tolong dipahami, ya. Jadi yang kemarin sudah semangat, ya jangan juga kendur, ya, karena fokusnya harus seperti itu, ya, fokus dan berjaga-jaga, berhikmat, berwaspada. Itu sudah Tuhan ucapkan, Tuhan ingatkan sejak 2000 tahun yang lalu. Dan bagi saya semakin yakin dengan situasi zaman, situasi Israel sekarang ini, bahwa akhir zaman itu sudah mendekati. Mungkin di zaman saya, dan kalaupun bukan di zaman saya, nggak akan jauh dari zaman saya. Tuhan berkati.